Oke, sekarang kita langsung nebak gambar aja ya. Ya. Ada gambar yang harus ditebak berikut ini. Nah, ini mulutnya siapa? Mama ya, ibu. Tetot. Oke. Benar nggak? Berikutnya kita perlihatkan lagi yang lain. Nah, 3, 2, 1. Kang Emil ya? Tetot. Betul. Kenapa hafal? Apal. Hafalnya? Kan kakak senior di Paskibra dan sesama tetangga. Tetangga Kan dia? rumahnya dekat. Kang Emil kan rumahnya di akuntansi. Kalau nggak salah ya, Ma ya. Saya di antropologi. Oh, Sesama di daerah Cigadung. Bandung. Oh, jadi hafal karena memang udah kenal lama. Sudah dari zaman SMA. Paskibra Kota Bandung. Iya, PKB, Paskibra Kota Bandung. Oke. Iya, senior. Kalau nggak salah saya angkatan 92, Kang Emil 90 ya, 90. Iya. Nah, sekarang ini kan Kak Emil itu wali kota Bandung, ya. Ibu Airin wali kota Tangsel, ya, Iya. sama-sama wali kota gitu. Iya. Sering keep in touch, sering ngobrol, Oh sering iya, diskusi. Iya. Sebelum Kang Emil jadi wali kota kan beliau salah satu yang menjadi sering saya tanya untuk pembangunan salah satu gedung DPRD Kota Tangerang Selatan kan yang desain Kang Emil. Batas wilayah itu adalah Kang Emil. Jadi pas Kang Emil bilang mau maju, saya bilang support, saya support. Jangan nanggung, jangan wakil, wali kota sekalian biar punya kebijakan. Saya bilang kalau wali kota kita punya kewenangan lebih untuk membuat kebijakan-kebijakan. Kalau wakil pasti kan sifatnya supporting. Jadi kalau memang mau maju, mendingan wali kota sekalian. Saya bilang. Oke, oke. Ini ada foto lagi berikut ini nih. Ada apa cerita dengan high heel? Oh, jadi gini, saya kan hobi pakai sepatu tinggi gitu. Terus udah gitu, kemarin saya cobain lagi pakai sepatu high heel, tapi capek. Jadi udah nggak jadi lagi deh, sepatu flat lagi aja. Flat lagi. Langsung bisa tuh pakai high heel. Oh, belajar. Waktu zaman dulu Mojang, zaman dulu Putri Indonesia sama. Saya kan nggak pernah pakai sepatu high heel. Ini bukan diajarin pakai high heel sama... Bener nggak? Iya, Bener nggak? Sih, kapan datang? Gendut ih. Ih, gendutnya langsung spontan. Boleh diperkenalkan, Sok. Iya, jadi gini, teman ini adik-adik, ini sahabatnya ibu. Namanya apa? Bilangnya tante atau Mbak Lucy? Mbak Lucy deh, kalau lihat muda. Mbak Lucy. Kalau lihat anak-anak itu seumuran anak apa ya? Udah inilah. Jadi Mbak Lucy ini teman Paskibra. Jadi gini, saya kelebihannya dia ngambil kedokteran. Dia nggak puas, tahun depannya ambil ITB dan keterima. Pinter, merinding. Bener. Wow. Dan ini yang duluan. Jadi kan di Bandung tuh ada Putri Parahyangan, ada Putri Indonesia ya, Ci ya. Pokoknya semacam itu. Nah, Lucy duluan. Jadi kalau Lucy itu lebih apa namanya? Dia punya fokus ya, Ci ya. Pokoknya saya aktif Paskibra, saya aktif di Putri Parahyangan, saya aktif di kegiatan lain. Kalau saya cuma satu itu aja ya Paskibra ya waktu itu. Kalau Lucy enggak. Jadi pas saya mau ikutan itu ya Lucy yang ngajarin deh. Oke, nah itu soal high heel. Iya, iya. Emang bener-bener nggak bisa pakai. Airin itu ada suatu hari tiba-tiba dia telepon saya. Lus, mau ke rumah ya? Iya. Beneran sekarang mau ke rumah. Harus sekarang? Iya, sekarang tungguin. Terus Airin datang karena rumah kami sama-sama bukit nih. Jadi Bandung kan berbukit-bukit. Airin ada di bukit yang satu, saya ada di bukit yang lain. Airin datang nyetir sendiri. Saya kan curiga ini kenapa sih gitu sebenarnya kok niat Penting banget gitu penting ya. banget kayaknya. Lus, mau ikutan Putri Indonesia, ajarin dong pakai sepatu tinggi. Aduh, saya bilang, beneran ikutan? Oh bagus. Ya udah, gubak-gubak sepatu. Untung kaki nggak terlalu jauh hampir gitu sama. bedanya. 39, Mbak Lucy? 39 juga. Sama, oke. Iya. Akhirnya itu seharian kita latihan jalan di situ. Iya. Lumayan nih ada Ada hasilnya. mamanya waktu itu ya? Ada mama. Ada mamanya Lucy juga. Ya, bingung ini ngapain ini anak-anak. Tapi Airin itu kan dulu kurus banget, jadi nggak inilah. Kalau Jadi jatuh sekarang juga gendut nggak sih. apa-apa. Iya sekarang gendut. Jadi kita kalau ketemu pasti problemnya pertama-tama lagi gitu. Ih mani gendut, pasti gitu dulu. Problem ibu-ibu. Iya, benar-benar. Kenapa pilih Lucy untuk belajar pakai sepatu? Karena Lucy kan udah pengalaman. Jadi Lucy itu SMA ya, ikutan Putri Parahyangan. Jadi Lucy udah duluan. Kalau saya mau ujuk-ujuk, dia juga nggak nyangka saya ikutan Putri-Putrian ya. Iya, jadi kalau saya mau cerita Airin ini, Iya. kami sebetulnya sobatan itu bertiga. Ada Di saya, Paskibra. ada satu lagi namanya Lea, Lea. dan Airin. Di antara ketiga orang ini sifatnya beda-beda, backgroundnya juga beda-beda, sekolahnya juga beda-beda ya Beda-beda, Airin ya. ya. Jadi kalau kami masih ada bandel-bandelnya gitu ya, apalagi remaja gitu. Kalau Airin ekstrim di sisi yang lurus, selalu begitu.
gitu. Jadi kalau misalnya kita neko-neko, dia yang bagian meluruskan, selalu seperti itu. Kita sering merasa Airin itu terlalu baik, dan kita sering nyebut dia culun. Dan meskipun Airin sekarang udah mau jadi wali kota, Lin, mau apa, kamu tetap Airin yang culun buat kamu. Airin selalu memposisikan dirinya, saya ini orang kampung gitu, karena saya besarnya di Banjar. Dia selalu begitu. Kalau Lucy sama Lea ini kan memang gaulnya banyak. Jadi kalau udah satu fokus ya fokus gitu. Seringkali saya dikritik oleh Lucy, kamu nih jangan paskibra terus, ayo dong cari dunia baru, dunia yang lain, jangan cuma senior junior kan. Waktu itu juga dia ngumporin salah satunya. Emang waktu itu tuh aktif banget organisasi ya kayaknya? Sepertinya begitu ya kita. Tapi kita sih merasa beruntung kita memang dipertemukannya itu di satu wadah yang namanya Paskibra Kota Madya Bandung. Karena kita kan sekolahnya beda-beda nih. Gitu, Airin di SMA berapa, saya di SMA berapa, Lea di SMA berapa. Lalu kita ditemukan itu pada saat kita seleksi untuk Paskibraka. Dan situ kita jadi deket sekali. Terakhir ketemu itu sebelum Airin jadi wali kota. Dan salah satu saya minta pendapat ya sama Lea dan Lucy. Kita ketemu dan di situ kita ngelihat bagaimana seorang Airin yang saya bilang tadi culun itu bisa transform gitu loh. Transform sekarang jadi Airin yang menurut saya Airin yang hebat, Airin yang kuat, Airin yang sekarang berani tampil. Itu susah saya bayangkan dulu. Dulu kan kami itu bertiga. Jadi yang ekstrim memang sangat ekstrovert itu Lea, teman saya yang satu gitu. Teman saya Lea. Saya boleh dikatakan ada di tengah-tengahnya dan Airin sesudahnya. Jadi itu sifatnya tuh seperti itu. Tapi saling melengkapi ya? Iya, jadi kita memang bagusnya kita bisa saling melengkapi. Jadi kalau ada urusan untuk maju ke depan atau tampil memang biasanya Lea yang tampil gitu loh. Karena memang sesuai dengan sifatnya yang sangat ekstrovert gitu. Dan Airin selalu memilih saya di belakang aja. Itu sebetulnya cukup mengagetkan pada saat saya mau maju. Iya, Airin waktu itu bilang, Lus kamu nggak bakal percaya kalau kamu lihat saya ngomong di depan ribuan orang. Masa? Saya bilang gitu kan, saya mau maju. Dia bilang, saya mau maju, saya mau nyalon. Di Grand Indonesia ya waktu itu? Iya. Kaget? Saya kaget, tapi saya di situ saya bangga. Saya bangga sebagai teman seorang Airin. Dan saya rasa apa yang Airin jalani sampai sekarang, karena susah, Airin sekarang sudah ada di mata publik, semua disorot. Tapi justru di situ Airin sebetulnya sharing. Kalau menurut saya sharing kepada semua perempuan, bagaimana kita bisa membungkus semua kegetiran hidup kita, kesulitan kita, bagaimana dia bisa meramu itu semua menjadi sesuatu yang positif dan membagikannya itu kepada orang banyak. Itu sebetulnya yang paling penting kalau menurut saya. Itu hal yang mungkin tidak banyak disorot media karena mungkin lebih senang menyorot sisi kontroversi dan lain-lain. Sekarang kelihatan sudah transform kan, tadi dibilang menjadi wanita yang kuat luar biasa. Ternyata dia manusia juga kan. Oke. Ya itu yang tadi Mbak Teh Indi sampaikan di awal itu jadi pelajaran buat saya. Sekarang ini saya yang Lucy bilang sudah bukan lagi milik sendiri, milik semuanya, dan orang akan bisa menginterpretasikan yang berbeda kan. Satu yang bilang katanya suami saya maksa, yang satu lagi saya nggak bisa ngurus anak, padahal kan nggak kayak gitu. Jadi dari situ akhirnya susah senang saya, cukup saya yang tahu, cukup Allah yang tahu, sahabat terdekat saya, ayah ibu saya yang tahu, tetapi mungkin yang lain nggak perlu tahu. Kebetulan kelas kita kan kelas 3E. Nah jadi waktu itu kita mau tampilin tentang kabaret show itu yang ngajarin waktu itu Kang Daan, P Project.